Nah, ini kipasnya. Ini kipas yang masuk, sebelah sana kipas keluar nih ya. Tuh, ya. Ini kipas masuk. Good. Work ya, kerja. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Ini kipas yang keluar. Tuh. Ya, kipas keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini mau coba bikin extra fan buat mobil ya, buat mobil. Jadi nanti posisinya itu akan kita simpen di jendela ya, di jendela mobil kita, gitu ya. Itu nanti bisa dijepit. Nah, jadi nanti extra fan-nya itu fungsinya adalah untuk mendinginkan kabin ya, atau jadi exhaust ya, jadi exhaust fan. Kita nanti akan pasang di sini. Nah, buat yang masih manual pakai engkol, ini kan nanti kayak ada, kita bisa buka ini ya. Nah, nanti si kaca jendela ini nanti di sininya mungkin sekitar segini lah ya ukurannya. Itu nanti kita kasih ekstra fan. Nah, ini masuk. Nanti yang di sana juga kita pasang juga, yaitu keluar. Nanti sumber listriknya adalah yang 12 volt gitu. Nanti kita pakai inverter atau enggak bisa juga pakai colokan di situ tuh ya. Colokan listrik itu. Oke. Gitu. Jadi nanti diharapkan sih dengan adanya extra fan ini pada saat kita ngecamp misalkan gitu ya, kita butuh udara yang sirkulasi udara ya, kita bisa pakai itu tanpa kita harus buka kaca. Nanti kita ada kawat nyamuknya, ada kita pasang pasang filter debu ya mungkin gitu. Jadi kita udara yang masuk itu menggantikan udara yang di dalam, jadi nanti udaranya keluar. Nah, kalau di dalam nanti kayak begini kan, ini kaca kebuka, ini nanti exhaust ini satu yang masuk, kalau nggak salah masuk tuh kayak begini nih, ini masuk. Nah, nanti yang di sebelah sananya, sebelah sini juga posisinya nanti keluar gitu. Nanti kita perkabelan lewat atas aja. Nah, sini ada colokan. Nah, bahan-bahan yang kita pakai ini, kita punya akrilik bekas. Ini masih ada plastiknya ya, masih ada stiker. Jadi ini akrilik bekas yang udah nggak kita pakai lagi. Ini ukurannya cukup lumayan, gitu ya. Nanti kita ukur kebutuhannya berapa. Kemudian kita beli X-Fan. Ini belinya online. Mungkin nanti linknya saya kasih juga di deskripsi. Ini X-Fan 120 Deep Cool. Ya, ini deep cool ukuran yang 120 mm atau 12 cm. Kenapa pakai yang ini? Nah, saya juga dapat rekomendasi sih pakai yang ini biar juga sirkulasi udaranya lebih banyak yang masuk dan keluar gitu ya. Bisa juga pakai yang lebih kecil, tapi mungkin jangan satu, tapi ada 2 atau 3 fan. Ya, kemudian kita ada solder kalau dibutuhkan ya. Ini kabel-kabel tentunya perlu, kalau kurang nanti kita beli. Kemudian ini karena sumber listriknya ada 12 volt, jadi ini saya kebetulan punya charger laptop bekas ya. Laptopnya udah rusak, jadi chargernya juga bisa kita pakai. Ini 18,5 volt, bisa sih dipakai gitu ya untuk 12 volt juga. Nah, ini extra fan-nya 12 volt. Kalau enggak, kita juga bisa beli di online, itu harganya murah sih. Ada yang 15.000, ada yang 10.000, sampai ada yang 25 ribuan. Macam-macam harganya, tinggal cari aja di online.
Untuk pemotongan sih kita pakai mesin, pakai yang alat yang ada ya. Saya coba pakai gerinda aja. Itu sama apa lagi ya? Ya paling itu. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan nanti kita cek. Oke, kita lanjut gimana cara bikinnya. Terus ini 50, ini 50 ke ini terbagi ada karena pas, jadi terbagi dua ini lah 21, tapi jadi 20 cm setengah. Ini nanti ini untuk murnya, untuk bautnya ini nanti yang akan kita buang biar bisa. Ini sengaja nggak saya buang dulu plastiknya biar dia potongannya halus ya. Ini si stikernya ini, jadi potongan akriliknya halus gitu ya. Jadi nggak banyak kayak pecahan-pecahan gitu. Nanti kita pakai ini aja deh yang kecil ya, pakai mata gerinda yang kecil ini karena saya nggak punya alat untuk ngebor yang ukuran sebegini. Jadi nanti ya kita akal-akalin aja biar bulat gitu. Bengkel yang mana? Ini Coba cari. Coba cari.
Ini sudah jadi, alhamdulillah sudah jadi lubangnya. Jadi kita pakai fleksi gerinda fleksibel ya. Jadi biar sedikit-sedikit. Nah, memang nggak terlalu rapi tapi yang penting kan lubangnya. Nah nanti ini kita akan bor ya. Nah di sini kita akan bor di sini, sini. Nanti pakai baut ya. Ini baut bawaannya nih. Oke, ini baut bawaannya dari fan-nya. Ya. Nanti ini kita baut di sini. Oke. Jadi ini udah jadi ya. Nanti kan ini ada di posisi atas, terus ini nanti di luar sini mungkin kita akan kasih penutup ya mungkin ya, biar sekalian dia di skrup gitu. Nah ini nanti posisi di luar ya, ini posisi di luar, kemudian ini nanti yang di dalam, karena dia nyedotnya ke sini set gitu, nyedot udara dari luar, berarti nanti seperti ini di luar. Nah, nanti ini rencananya kita akan tutup jaring-jaring. Kita kebetulan ada bekas ini tuh meja cooler ya, meja pendingin buat laptop yang udah rusak. Jadi nanti ini kita kanibal, kita potong, terus nanti tempel sini. Terus nanti ada sebagian lagi, kalau misalnya masih cukup, ada lagi sih sebagian dari barang-barang bekas, nanti kita tutup di sini gitu ya. Jadi double. Oke, kita fitting dulu ya. Oke, ini bayangannya ya kalau sudah ke pasang ya. Nah, jadi ininya sih rata sih, pas ya, rata. Ini kaca, ini akrilik, ini udah dilobangin. Nanti kipasnya di sini. Cuma masalahnya nah ini ada tuh. Oke, kalau diperhatiin
ini ada gap nih, ada apa, jarak, sedangkan di sini rapet itu ya. Nah inilah ya, nah ini ada gap nih. Nah, nanti kita akan rata, sesuaikan ya sesuaikan ini dengan atasnya ini gitu. Pakai ini aja kita, ini pakai ring ya, ring sama spidol. Nah caranya gini, nah kita tempelin dulu sini ringnya. Oke. Nah, yuk kita ambil ya. Nah, oke. Nah ini udah ada garis ya. Oh, tadi lihat. Iya, bentar ya. Karena ini sama kakak. Nah, ini udah ada garis nih, ada garis. Nah ini nanti yang kita potong. Kita potong garisnya sampai sini. Set. Nanti itu kalau misalnya dipasang, bawahnya tetap rata sama kaca. Yang ini nyambung nanti sesuai dengan ini, sesuai dengan kusen pintu bagian atas ya. Kita cobain lanjutkan.
Oke, jadi kita yang udah kita kerjain ini, jadi kita punya dua apa namanya akrilik ini yang udah dibolongin gitu ya, kemudian udah dibor. Jadi nanti si fannya tinggal kita pasang. Ini ada dua ya, ini ada dua. Kemudian juga kita udah bikin potong akrilik yang ini ukuran 2,5 cm ya. Jadi terus kita bikin, tadi kan kita bikin miring ya, kelihatan bentuknya kayak begini. Ini kita bikin 4, 1 2 3 4. Ini fungsinya nanti untuk di bawah sini. Nah, jadi misalkan ini posisi bawah ya, posisi bawah yang nyentuh sama, misalkan ini posisi yang nyentuh ke kaca ya, posisi nyentuh kaca, berarti nanti kita bikin ini nah ini 2 cm nah, gitu. Jadi biar apa, jadi biar nanti ini ada penyangga gitu. Oke, itu ada penyangga. Nah ini kan ada apa, ada selah ya. Nah ini penyangga, jadi biar dia nggak goyang di kaca, nanti kacanya di bawah sini tek, dan dia nggak goyang tuh. Nanti ini bisa kita kasih karet ataupun silikon atau apa gitu ya, jadi biar dia nggak merusak kaca lah gitu ya. Nah jadi nanti ini kita bor di sini, dibor ya, kita baut atau kita lem dulu, misalnya pakai lem Korea misalnya gitu. Terus nanti kita bor, kita pakai baut, jadi biar dia ketahan gitu, kuat. Nanti bentuknya seperti ini.
Oke, alhamdulillah kita sudah selesai bikin bikin dudukan fan-nya ya. Nah ini penampakannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini saya bikin 2, jadi ini satu lagi. Ini kemarin sudah dikasih kaca film, terus kemudian kemarin yang saya bilang nanti di bagian sininya ini, di bagian sini di sela-sela ininya kita akan tempelin karet atau silikon rubber, biar untuk nggak ngerusak kaca ya, jadi lembut ke kaca. Nah ini kita pakai silikon ini ya, kita pakai Dexton nih, Dexton silikon sealant yang biasa dipakai buat akuarium. Oke, jadi ini udah selesai. Nah, ada 2, kemudian juga ininya udah siap ya. Ini kita tinggal tempel nanti begini, tempel begini gitu ya. Terus ini juga kita udah potong yang kemarin kawatnya ya, kawat kasa ya, kawat kasanya. Nanti ini kita tempel di belakangnya gitu ya, jadi nanti di bagian luar untuk minimal nahan nyamuk lah. Kalau nahan debu itu mungkin nanti ada lapisan yang lain. Itu udah nanti kita pasang, kita bakal cobain, kita coba di mobil, kita rangkai. Ini nanti kita pakai arus 12 volt. Yang ini nanti akan kita sambungin ini secara paralel ya. Ini kita sambung negatif dan positifnya secara paralel, terus nanti kita colokinnya lewat jack lighter ya, yang di mobil itu kan 12 volt gitu ya. Karena ini kalau misalkan kita coba pakai charger laptop ya, ini kita coba ya sebentar. Oke, ini ya kita mau cobain dulu aja berfungsi nggak si kipasnya. Jadi ini saya pakai adaptor ya, adaptor untuk laptop. Ini jacknya jack DC kayak begini, jack DC ini yang male, ini yang male. Nah ini di sini terteranya sih di 15 volt ya, 15 volt. Sebenarnya ini untuk 12 pakai 12 volt, yang minimal 12 volt bisa nyala, berarti 15 volt juga kemungkinan bisa nyala. Ini kita coba, ini gampang banget sih sebenarnya. Ini yang ya. Nah ini untuk yang bagian dalamnya dia kutubnya positif, yang untuk di bagian luarnya ini negatif. Jadi ini yang positifnya merah ya, kita cek merah, ini dicolok ya, sini nyala. Nah oke, dia nyala ya. Oke, dia nyala. Oh sorry, dia nyalanya udah cukup bagus. Nah ini gimana kalau kita paralelkan? Ini bisa kita paralelkan ini ke sini ya. Ya tuh nyala dua-duanya ya teman-teman ya. Oke, nah ini nanti yang satu nyedot, satu ngeluarin gitu biar kabinnya adem. Oke, nanti ini kita rangkai ya. Sip, kita lanjut nanti ke tahap pemasangan. Alhamdulillah beres juga project kita X-House atau extra fan ya, extra fan buat kabin. Ini penampakannya. Oke. Cuma ini nanti ini kan masih belang ya, nanti rencananya akan kita tutup juga kaca film atau kita cat aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting warnanya hitam, jadi hitam sama dengan ini kayak nggak ada perbedaan gitu kan akhirnya. Nah ini kipasnya,
Ini kipas yang masuk, sebelah sana kipas keluar nih ya. Tuh, ya. Ini kipas masuk. Good. Work ya, kerja. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Ini kipas yang keluar. Tuh. Ini kipas keluar. Ini kan kita pakai yang 120 mm atau 12 cm, jadi kiri kanan 12 cm. Ini kita lihat dalamnya. Oke. Ini nanti masih butuh penyempurnaan ya untuk soket-soketnya. Nah itu ya, kita tutup. Oke. Ini masuk. Oke, sebenarnya jaring-jaring yang di luar itu terlalu kecil-kecil sebenarnya. Jadi dia nggak maksimal nyedotnya. Nah, kalau misalkan ada yang lebih besar, mungkin bisa pakai yang lebih besar gitu si jaring-jaringnya ya, sehingga nyamuk walaupun nyamuk nggak bisa masuk, tapi aliran udaranya juga lumayan besar. Ini cukup menghambat sih, lumayan menghambat gitu ya. Kalau yang saya rasain tanpa jaring-jaring yang di luar dengan yang pakai jaring-jaring itu berbeda gitu jumlah udara yang masuknya. Nah ini belum kita sempurnakan, jadi nanti rencananya kita karena ini nanti dekat, begitu dibuka harusnya, nah ini udah diukur ya, diukur, jadi dia nggak akan ketarik banget gitu. Nah ini nanti mau kita pakai jack di sini, jack DC ya, yang female dan male gitu. Nanti jadi tinggal colokin kalau misalkan mau dilepas gitu. Ini tinggal dirapihin. Nah sama di sini juga bakal kita rapihin gitu ya. Kalau dirasain nih kabin jadi cukup adem ya. Ini juga ada udara tuh kan, goyang-goyang, berarti memang ada udara masuk. Jadi mobil Panther ini karena memang kabinnya panas, kan besi semua tuh. Nah jadi ini lumayan juga membantu gitu. Ada udara baru yang masuk dan ada udara dari dalam yang keluar. Nah lumayan. Karena kebetulan anak saya tuh suka mual ya. Dia kalau ditutup pintunya walaupun pakai AC gitu ya, mungkin karena AC-nya juga kurang dingin ya. Jadi kadang suka pengen buka jendela. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan udah pasang kayak begini, kita nggak perlu lagi buka jendela. Oke, untuk detail biaya yang saya keluarin buat beli ini fan, kebetulan saya cuma beli fan doang sih ya, sama kabel-kabel gini nih. Nah kabel gini ini tuh saya beli 45.000 satu, jadi kalau dua itu 90.000. Ini sudah dua ya, kabel jenisnya tuh ada yang 3 pin, ada yang 2 pin gitu, positif negatif. Nah kabel ini, nah kabel kayak gini ya. Oke, kabel itu saya beli harganya 18.000 itu 5 meter. 18.000 itu 5 meter. 5 meter pas dari sini diurutin ke bawah, terus nanti buat di
tempelin ke jack lighter. Oke, begitu teman-teman, cara membuatnya insya Allah cukup detail ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau kritik dan sarannya, boleh juga silahkan komen gitu ya. Mudah-mudahan ini vlog untuk persiapan road tripnya kita bisa banyak ya. Waktu kemarin udah roof rack gitu ya, kemudian ini, kemudian nanti mungkin apalagi ya, saya lagi pikirin sih kira-kira yang buat nyaman keluarga saat road trip itu apa saja gitu ya. Kita pengen bikin sesuatu yang simple tapi fungsional gitu ya. Memang dengan budget yang terbatas kita harus bisa manfaatin apa yang ada ya. Contohnya seperti ini akrilik, ini benar-benar saya nggak beli karena memang bekas gitu ya, ada di rumah kebetulan saya pakai. Kalau misalkan nggak mau pakai akrilik, misalnya nggak punya akrilik, bisa pakai apa ya namanya yang board apa gitu ya namanya, nanti coba di sini apa sih namanya gitu ya, saya lupa gitu ya. Bisa juga mau pakai triplek, misalkan ada triplek ya udah pakai triplek aja. Yang penting nanti kayak begini, ini buat nyangganya, ada karetnya gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih ya teman-teman, semangat berkarya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.